Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan blogger pribadi saya yang dimana saya menggunakan HTML yang bersifat dasar. Jadi teman-teman kiranya boleh mengikuti video ini sampai habis. Langkah awal pembuatan web ini yang pertama kita harus lakukan yaitu membuat new file atau folder. Lalu kita ubah nama dalam folder tersebut, contoh HTML coding. Selanjutnya kita buka, lalu kita klik kanan. Di dalamnya kita pilih menu new, lalu kita pilih teks dokumen. Kita ubah nama contoh menjadi index.html. Selanjutnya, kalau sudah tinggal di enter atau di yes. Berikutnya kita buka Visual Code. Lalu kita panggil folder yang telah kita buat tadi. Nah, kalau sudah bertampilan seperti ini, artinya kita sudah bisa membuat kode-kode yang akan kita buat di dalam blog ini. Baiklah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan HTML ini. Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai penggunaan tag-tag HTML dalam kode yang digunakan untuk membangun sebuah blog pribadi. Kode yang dianalisis mencakup struktur dasar HTML, penggunaan tabel untuk tata letak, serta integrasi elemen-elemen seperti navigasi, konten utama, dan footer. Penjelasan ini akan membantu memahami fungsi setiap tag HTML yang digunakan. Kita masuk pada struktur umum utama yang kita gunakan pada HTML. Yang pertama, kita gunakan deklarasi dokumen HTML. Kita gunakan tag doctype HTML. Deklarasi ini memberitahui bahwa browser dokumen menggunakan standar HTML5. Ini adalah baris pertama yang harus ada dalam setiap dokumen HTML untuk memastikan kompatibilitas dengan berbagai browser modern. Deklarasi ini tidak bersifat case sensitif dan biasanya ditulis dalam huruf kapital. Selanjutnya ada tag HTML. Tag ini adalah pembungkus untuk seluruh konten halaman web dengan bertulisan tag HTML, biasanya mencakup atribut lang untuk menetapkan bahasa dokumen. Misalnya, lang sama dengan en untuk bahasa Inggrisnya atau lang sama dengan id untuk bahasa Indonesianya. Ini menetapkan bahasa, membantu mesin pencari dan membaca layar, memahami dan menampilkan halaman dengan benar. Selanjutnya juga ada tag head. Penjelasan bagian tag head mengandung metadata tentang dokumen, termasuk elemen-elemen seperti title, meta, link, dan style. Juga ada tag title untuk menentukan judul halaman yang akan muncul di tab browser dan penting untuk SEO atau Search Engine Optimization, misalnya tag title dan bertulisan blog pribadi milik saya itu Civo Simbo. Ini dapat meningkatkan keterlihatan halaman di hasil pencarian. Kita masuk pada tag body. Dalam penjelasan elemen ini mengandung semua konten yang akan ditampilkan di halaman web. Di sini saya menaruh atribut style agar supaya dapat digunakan untuk menetapkan CSS inline seperti background color. Ini berguna untuk mengatur warna latar belakang. Meskipun menggunakan CSS line dapat berguna untuk perubahan cepat dan disarankan untuk memisahkan CSS ke dalam file terpisah untuk manajemen yang lebih baik. Penjelasan berikut ini kita masuk ke dalam elemen utama dalam body. Pertama, pembuatan tabel utama.
Dalam penjelasan tabel ini digunakan untuk mengatur tata letak halaman. Ini menggunakan tabel untuk tata letak yang telah banyak digantikan oleh CSS Grid dan Flexbox karena lebih fleksibel di semantik. Namun dalam beberapa kasus, tabel masih berguna untuk struktur yang membutuhkan format grid tetap. Selanjutnya ada baris header. Penjelasan baris ini menampung header yang dimuat dari file header HTML yang menggunakan tag iframe. Atribut yang digunakan cosplain 2 membuat sel ini mencakup 2 kolom. Ini memastikan bahwa header meluas sepanjang lebar tabel. Atribut yang saya gunakan atribut style agar supaya ini mengatur tampilan iframe seperti lebar, tinggi, dan menghilangkan border untuk integrasi yang lebih halus dan mendalam. Kita masuk pada baris konten utama dan sidebar. Untuk penjelasan sidebar navigasi, yang pertama kita menggunakan tag TD. Ini membungkus navigasi sidebar dengan atribut style untuk mengatur lebar, warna latar belakang, dan perataan vertikal. Sidebar menyediakan akses cepat ke berbagai halaman dalam blog. Selanjutnya tag nav. Elemen ini mengandung daftar link navigasi dan memberikan struktur semantik untuk navigasi situs. Terdapat juga tag UL yang dimana ini digunakan untuk membuat daftar tidak berurut atau unordered list yang mengandung item navigasi. Di sini juga saya menaruh atribut style untuk menghilangkan bullet point dan mengatur padding. Selanjutnya ada tag LI. Item dalam daftar navigasi ini berfungsi sebagai kontainer untuk link. Di dalamnya terdapat tag A. Ini berguna untuk link ke halaman lain. Ini juga dengan atribut href untuk menentukan tujuan link. Terdapat juga atribut target blank, biasanya digunakan untuk membuat atau membuka link di tab baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan konten utamanya. Di dalamnya terdapat tag TD berguna untuk membungkus konten utama dengan atribut style untuk mengatur padding dan warna latar belakang. Ini memastikan bahwa konten utama terlihat rapi dan terstruktur dengan baik. Selanjutnya tag H2. Ini merupakan heading tingkat 2 untuk judul bagian About Me. Ukuran heading membantu hierarki konten agar memudahkan pembaca dan mesin pencari memahami struktur halaman. Di sini juga terdapat tag tabel. Ini digunakan untuk menampilkan informasi pribadi dalam format baris dan kolom. Ini juga merupakan penggunaan tabel yang memudahkan pembaca untuk melihat informasi secara terstruktur. Ada juga tag TR. Tag TR ini mewakili baris dalam tabel, seperti setiap baris berisi data yang terkait. Ada juga tag H yang merupakan sel header dalam tabel yang biasanya digunakan untuk judul kolom. Terdapat juga atribut untuk mengatur perataan teks yang ada di dalam. Tag TD ini berguna untuk sel data dalam tabel yang menampilkan informasi yang lebih spesifik. Terdapat juga tag H3 yang merupakan heading tingkat 3 untuk judul bagian My Interest. Ini memberikan substruktur dalam konten utamanya. Di dalamnya juga ada tag UL dan tag LI. Tag UL digunakan untuk membuat daftar tidak berurut untuk menampilkan minat dan menggunakan atribut style untuk menghilangkan bullet point dan mengatur paddingnya. Tag LI berguna untuk item dalam daftar minat.
Penjelasan yang terakhir, di sini saya menggunakan footer. Penjelasan ini menggunakan elemen div atau tag div yang digunakan untuk membuat footer yang selalu berada di bagian bawah halaman. Atribut yang saya gunakan, atribut style, ini untuk mengatur posisinya secara absolut di bawah halaman. Juga mengatur lebar, warna latar belakang, warna teks, perataan teks, dan padding. Footer ini memberikan informasi penutup tentang halaman web dan memastikan konsistensi tampilan di seluruh halaman. A few moments later. Baik, berikut ini adalah contoh program yang telah saya buat, seperti konten yang telah saya buat tadi, agar supaya teman-teman bisa melihat hasil contoh dari outputnya. Di sini juga saya menambah beberapa image yang telah buat folder sendirinya. Untuk mempergampang teman-teman, di sini kita bisa menggunakan rename agar supaya kita bisa memudahkan untuk memanggil image atau foto yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini saya menaruh image FB untuk membuat link FB menjadi lebih menarik. Jadi seperti inilah beberapa coding yang saya buat berupa personal data, shop tentang web yang saya buat, dan lain-lain. Kita langsung saja untuk kita run dan melihat outputnya. Nah, berikut ini adalah contoh output tampilan utama dari website yang telah saya buat. Baik, sebagai kesimpulan, kode HTML yang saya buat ini memberikan struktur dasar yang kuat untuk sebuah blog pribadi. Pengguna tabel untuk tata letak, meskipun sudah tidak direkomendasikan dalam praktik modern, masih dapat berfungsi dengan baik untuk struktur sederhana. Elemen-elemen seperti header, navigasi, sidebar, konten utama, dan footer telah diintegrasikan dengan baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang informatif dan terstruktur. Struktur ini memudahkan pembaca untuk mengakses informasi pribadi, melihat navigasi ke halaman lain, dan menikmati tampilan yang konsisten di seluruh halaman. Dengan pemahaman yang mendalam tentang fungsi setiap tag HTML yang digunakan, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan untuk menambahkan fitur dan meningkatkan pengalaman pengguna. Struktur dasar yang kuat ini memberikan fondasi yang baik untuk mengembangkan blog pribadi yang lebih kompleks dan interaktif. Demikian video penjelasan mengenai kode HTML blog pribadi ini. Struktur yang digunakan memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Video ini diharapkan dapat membantu dalam memahami dan mengembangkan halaman web dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Ketika harapan mulai sirna dan hanya
tinggalkan semua angan dan cita-cita